Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dinna waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk hadir pada acara pagi hari ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Diminta untuk teman-teman dari VIP Dev untuk on cam karena acara sudah bisa dimulai sekarang, sudah dimulai sekarang. Yang saya hormati Saudara Zidan Fatir selaku Mas'ul FKMI, yang saya hormati Saudara Jahanger Mahesa Gani selaku Kepala Departemen Badan Pengelola Mentoring Agama Islam Fakultas, serta teman-teman VIP Dev yang saya banggakan. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lubna Muzayanah dari Program Studi Informasi dan Humas sebagai moderator pada acara pagi hari ini. Memasuki acara pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara VIP Dev pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Ahyan Musalam Al-Hamasi. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Saudara Ahyan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri kita pada pagi hari ini. Silahkan panitia yang bertugas untuk share screen CV-nya terlebih dahulu. Sebelum Mas Eko mulai menyampaikan materi, aku izin tanya kabar ke Mas Eko terlebih dahulu.
Selamat pagi Mas Eko, apa kabar pagi hari ini? Halo, cek cek. Oke, baik Mas Eko sudah terdengar suaranya. Selamat pagi Mas Eko, apa kabar pagi hari ini? Baik, Oke, alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Semoga Mas Eko senantiasa sehat, berbahagia, dan segala aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Suaranya Tanpa aman ya, Pak? berlama Suaranya aman nggak? aman, aman Mas, aman. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya persilahkan pemateri kita Mas Eko Robianto untuk penyampaian materinya yaitu konsep tauhid dan amanah, manusia sebagai khalifah dan akhlak dalam Islam. Kepada Mas Eko Robianto saya persilahkan. Oke, baik. Santai aja dulu ya, teman-teman. Ini masih nunggu peserta atau gimana, Pak Mas'ul? Masih nunggu peserta atau orang yang wajib Izin Mas, boleh langsung dimulai. Soalnya nanti kita juga record juga. Aman. oke, total pesertanya berapa? Ini Kalau saat ini totalnya itu ada sekitar 50-an, Mas. pamat sama itu wajib. Oke. Berarti masih Saudara 50 ya. kemudian Yang hadir. saudara Ya, Mas. Ada beberapa juga yang izin karena ada kegiatan lain juga. selain daripada Oke, oke. Oke, suara aman ya? Cek lagi. 1, 2, aman suara? Aman, Mas. Aman ya. Tadi nggak pakai TWS ya, mungkin speakernya udah rusak. Oke, panitia mungkin dibantu share screen ya. Kita langsung aja spill tipis-tipis materi kita hari ini. Oke. Nah, di full screen aja share screen-nya. Ya, jelas. Oke. Bisa dimulai ya panitia ya. Halo? Bisa Mas, Bisa. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal masra'at wa khata'il mawjudat wa ammatal ahya wal ahya minhum wal amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari lahayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa sahibul ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi bihasani ta'amul bilawati was sa'ad amma ba'd. Wa'lamu ma'asir khuwat hafizallahu wa iyyakum minal karyati wal afat amin wa ja'alallahu minal khair bita'amul barakati wal bara'at. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Wa qala aidan
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Al-ayah, Shadaqallahul Azim. Al-Mukarram yang saya hormati Bapak Pembina ya, yang mungkin ada, teman-teman panitia semuanya yang saya hormati, yang saya muliakan juga, para peserta yang sudah hadir di kegiatan hari ini, yaitu kegiatan VIP Mentor Academy ya. Kita sambil interaktif aja ya teman-teman, panitia juga nanti bisa sambil diskusi, peserta pun boleh dinyalakan on mic-nya ketika memang perlu menjawab dan sebagainya. Jadi ini program yang luar biasa ya teman-teman semua, tentang mentor ya. Ini program baru ya dari FKMI atau gimana? Panitia baru dengar ya. Suami mengatakan. Udah berjalan berapa lama programnya? Izin menjawab Mas, ini kita program dari dekan juga, kerja sama-sama kita untuk mengadakannya. Oke. Baik. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita berkumpul bersama di sini untuk dalam rangka diskusi ya tentang pementoran. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teman-teman semua, bergeraknya kaki dan tangan kita saat ini, berdetaknya jantung hati kita, melihatnya kedua mata kita, hanya semata-mata untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau teman-teman lihat keluar, langit-langit hari ini begitu cerah tanpa tiang, semuanya karena kekuasaan Allah yang begitu besar. Mari kita renungkan teman-teman semua. Coba bayangkan berapa banyak sekarang mahasiswa Undip. Mungkin sudah puluhan ribu ya. Pagi-pagi hari Sabtu kita sudah berkumpul di sini dalam acara ini. Mungkin beberapa ada yang sedang tidur, beberapa ada yang lagi nongkrong ya, beberapa ada yang lagi mungkin scroll TikTok ya. Liburan gini kan enaknya rebahan dan lain-lain ya. Tapi kenapa Allah memilih kita berada di majelis ilmu ini, di dalam Microsoft Team yang diselenggarakan oleh FKMI? Bukan karena kita lebih pintar teman-teman, bukan karena kita lebih soleh, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti kegiatan pembinaan mentoring ini. Dan kesempatan itu adalah amanah yang harus dilaksanakan. Oke, alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di next panitia slide-nya kita langsung menuju materi ya. Oke, jadi mohon maaf ini PPT-nya super simple ya, karena jujur panitia sangat dadakan ya mengambilnya. H-1 baru kontak materi ya, harusnya minimal seminggu agar mereka persiapan. Karena sebelumnya ya harusnya bukan saya yang mengisi ya teman-teman semua. Jadi ada Pak Maskul angkatan di bawah saya menghubungi untuk bisa mem-backup ya acara ini. Tapi alhamdulillah karena saya waktu luang, jadi bisa membersamai teman-teman semua. Oke, sebelum mulai lanjut ya ke tentang roadmap kita materi yang hari ini, saya akan sedikit perkenalan lagi. Jadi teman-teman, saya pun anak FKMI ya, Forum Komunikasi Mahasiswa Islam di Undip angkatan 2020. Dan sekarang udah angkatan 2026 ya, udah beberapa kali ganti kaderisasi. Dulu saya di Departemen Dakwah ya, di FKMI, yang mungkin sekarang saya lihat-lihat nggak ada ya Departemen Dakwah ya di FKMI ya. Sudah beralih ke Islamic Center ya, betul tidak? Betul Mas. Jadi dulu tuh sebelumnya ada divisi dakwah, yang dimana divisi dakwah, Departemen Dakwah itu menaungi kegiatan-kegiatan kayak kajian dan sebagainya. Tapi sekarang mungkin itu sudah diambil alih oleh Departemen Islamic Center. Mungkin mengikuti berkiblat ke lembaga dakwah kampus ya, di Insani pun adanya adalah Islamic Center. Oke.
Jadi ini adalah roadmap materi kita teman-teman semua, yaitu tentang sesuai dengan request panitia di acara hari ini. Mungkin saya cuma dikasih waktu 60 menit ya. Nanti kalau waktunya bablas tolong digebrak aja halo gitu. Maaf Mas waktunya habis gitu ya. Karena saya kalau udah ngomong nanti nyerocos teman-teman. Jadi nanti langsung aja di stop ya. Jadi waktu saya mungkin nanti sedikit ya 60 menit ke depan. Mudah-mudahan materinya tersampaikan semua dan slide PPT-nya insya Allah nggak banyak-banyak kok. Jadi ini adalah roadmap kita ke depan, yaitu tentang tauhid, amanah, khalifah, akhlak, dan murabi. Jadi dimulai dari perjalanan awal kita adalah tentang konsep tauhid, karena kaitannya adalah tentang mentor teman-teman. Maka fondasi paling awal itu adalah tauhid. Nah, nanti perjalanan kita akan transit di amanah, terus tentang khalifah, tentang akhlak seorang mentor, dan juga terakhir akan berlabuh di murabi. Oke, lanjut dulu. Next. Oke. Ini pesertanya semua anak rohis bukan ya, Pak Mas'ul ya? Untuk pesertanya nih dari perwakilan setiap prodi, Mas. Oh, perwakilan dia prodi, tapi belum apa? Bukan berarti dia anak ini ya, gabung FKM semua ya, tapi perwakilan prodi masing-masing aja ya. Iya, Mas. Jadi bukan dari anak FKM aja, tapi dari setiap perwakilan prodi. Oh, alah, oke, siap. Oke, teman-teman, jadi ini percabangan teori yang akan kita gali, akan kita kaji bersama. Nanti kita sifatnya diskusi, teman-teman. Jadi teman-teman interaktif aja. Kalau ada yang bingung, langsung ditanyakan. Di pertengahan tidak apa-apa, mungkin nanti langsung ditanyakan saja. Jadi apa yang perlu kita butuhkan untuk menjadi seorang mentor? Pertama, ini sudah saya gambarkan secara umum ya. Jangan dulu di slide. Back dulu. Ke slide sebelumnya, oke. Jadi ada 4 pilar ya, tauhid, amanah, khalifah, dan akhlak. Dan ini sudah saya sertakan dalil-dalilnya, nanti kita kupas satu persatu. Jadi apa itu tauhid? Nah, teman-teman ada yang paham apa itu tauhid? Silahkan raise angkat tangan atau mau speak up, silahkan kita diskusi di sini. Ada yang sudah tahu tauhid itu apa sih sebetulnya? Kenapa kok itu menjadi fondasi yang paling utama di dalam mentoring, di dalam dakwah khususnya? Kenapa tauhid begitu penting? Sebetulnya tauhid itu apa, teman-teman? Coba dijawab. Ada yang bisa, ada yang mau? Ada yang mau menanggapi apa itu tauhid, teman-teman? Dari Pak Mas'ul sendiri coba, tauhid itu apa? Kita uji nih maksudnya nih. Pasti wawasannya luas ya Pak Mas'ul ya. Tauhid itu apa Pak Mas'ul? Oh, tahu itu tuh, setahu saya itu kayak syahadat gitu, Mas. Syahadat itu. Oke, siap. Oke, next. Share screen-nya. Oke. Tauhid ya. Jadi tauhid itu adalah satu maknanya. Berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Adalah mensatukan, teman-teman. Jadi karena semua agama ini Tuhannya tidak satu. Kita ketahui bersama ya, Kristen agamanya ada berapa? Kristen Tuhannya ada berapa? Ada 3. Anak Allah, Allah Bapa, Roh Kudus. Terus agama Hindu, Tuhannya ada berapa? Ada 3 aja. Ada Brahma, Wisnu, Siwa, dan sebagainya. Nah, di dalam Islam, kita adalah mensatukan. Tuhan kita itu adalah satu, teman-teman semua. Makanya katanya di sini wahada yuwahidu tauhidan. Tunggal tak berbilang. Nah, di situ ada dalil sebelah kanan, qul huwallahu ahad. Allah, katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, tidak berbilang. Minta kepada siapa? Allahus somad, mintanya sama Allah. Ketika kita punya kebutuhan apapun, tidak boleh kita minta sama dukun, sama setan, sama apalah itu ya. Tapi minta sama Allah, Allahus somad. Lam yalid, Allah tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah pun tidak diperanakan. Emang ada yang diperanakan dikatakan Tuhan? Ada, teman-teman. Siapa?
Ya, mereka-mereka yang menganggap Yesus itu Tuhan mereka. Jadi ya Yesus itu sebetulnya bukan anak Tuhan, tapi beliau adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Ada 3 tipe tauhid, teman-teman. Di sini di bawahnya bisa dibaca bersama, meyakini akan keesaan Allah di dalam rububiyah. Apa itu rububiyah? Penciptaan, pemeliharaan, dan pemilikan. Ada uluhiyah, ada al-asma was sifat. Maksudnya apa, teman-teman? Jadi tauhid rububiyah yang perlu kita pahami adalah hal-hal seperti ini. Jadi agar pemahaman kita semua sebelum menjadi mentor menjadi seragam tentang ketauhidan kita. Tauhid rububiyah itu maksudnya apa, teman-teman? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah bahwa dialah satu-satunya pencipta. Jadi dalam bentuk pencipta. Meyakini bahwa Allah itu satu-satunya pengatur alam semesta. Lam yakul lahu syarikun fil mulki. Nah, itulah tentang tauhid rububiyah. Bahwa tidak ada satupun sekutu baginya. Baik di dalam penciptaan, pengaturan langit dan bumi, alam semesta dan semuanya. Itu adalah tauhid yang rububiyah. Terus yang kemudian selanjutnya adalah uluhiyah. Uluhiyah maksudnya apa, teman-teman? Jadi uluhiyah adalah tauhid yang menjadikan Allah sebagai ilah. Tempat kita minta, tempat kita bergantung, tempat kita beribadah. Itu adalah tauhid uluhiyah. Menyandarkan sesuatu itu semuanya kepada Allah. Nah, terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Apa maksudnya tauhid asma wa sifat? Kita kenal kepada Allah melalui nama-namanya Allah. Kita kenal kepada Allah melalui sifat-sifatnya Allah. Mungkin teman-teman waktu kecil suka ngaji sama mbah-mbah dulu. Wujud dan baqa. Nah, itu mukhalafatul hawadisi. Ya, itu adalah asma wa sifat. Kita mengenal kepada Allah, tauhidan kepada Allah melalui sifat-sifatnya Allah. Sifatnya Allah banyak. Ada wujud, ada kidam, ada bako. Kalau kita bedah satu-satu ini nggak akan cukup waktunya ya. Jadi itu adalah tauhid asma wa sifat. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah telah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya untuk nyembah. Kita mau nyembah Allah, tapi kalau kita belum kenal sama Allah, maka siapa yang kita sembah? Kita mau nyembah Allah tapi kita tidak tahu sifatnya Allah. Kita tidak tahu bahwa Allah memiliki kekuasaan dan sebagainya, maka kita tidak akan menyembah Allah dengan sempurna. Jadi ilmu tentang asma wa sifat, ilmu tentang tauhid itu adalah ilmu tentang hakikat, teman-teman. Jadi kaitannya dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Oke, kita intermezzo dulu ya teman-teman. Jadi tauhid itu bukan hanya sekedar akidah, teman-teman. Saya ingin tanya sama teman-teman semua, apa tujuan hidup semua? Tujuan hidup manusia semuanya. Sudah jelas ya di ayat yang tadi, illa liya'budun. Tujuan kita hidup di dunia itu sebetulnya hanya itu, teman-teman. Illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Betul jawabannya itu. Tapi saya ingin tanya lagi, kalau emang kita tahu tujuan hidup kita adalah ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa masih ada orang yang rela ninggalin sholat demi kerjaannya? Ada orang yang rela ninggalin sholat demi rapat-rapatnya. Mengapa ada mahasiswa-mahasiswa yang dia rela nyontek padahal tahu Allah melihat? Kenapa ada aktivis-aktivis dakwah yang dia rajin ngajak orang-orang hijrah, tetapi justru dianya yang belum hijrah, masih sering gibah dan sebagainya. Nah, masalahnya bukan karena kurang tahu dia kepada ketauhidan, tapi masalahnya adalah tauhid itu belum masuk ke dalam hati, belum begitu menghujam ke dalam hati. Oke, refleksi ya. Apakah Allah sudah dijadikan foreground di dalam kehidupan kita? Apa maksudnya foreground, teman-teman? Apakah Allah sudah diprioritaskan oleh kita semua? Apakah Allah sudah dijadikan menjadi yang paling terdepan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi Allah tidak menjadi background kita, Allah tidak di belakang kita, tapi kita selalu menjadikan Allah di depan kita dalam urusan apapun, teman-teman semuanya. Oke. Karena tauhid ini sebetulnya bobotnya banyak ya, teman-teman. Jadi mungkin kita akan persingkat satu persatu ya tentang ketauhidan.
Ketauhidan itu berarti mengesahkan Allah, ya. Tadi kan sudah kita baca bersama ya. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah di dalam segala hal. Berarti apa teman-teman? Mengembalikan semuanya kepada Allah. Menjadikan Allah sebagai pusat kontrol dari segala sesuatu. Contoh, misal ketika kita mendapatkan musibah, ujian, cobaan, dan sebagainya. Mungkin kita kaitkan dengan mentoring ya. Seorang mentor punya menti ya. Seorang mentor punya anak-anak didik. Nah, ketika si anak-anak didik itu mereka punya masalah, punya ujian, kemudian dicurhatkan kepada seorang mentor, mungkin tentang misalkan masalah keluarga. Mungkin Mas, masalah keluarga saya rumit, mereka broken home atau mereka sering bertengkar dan sebagainya. Dicurhatkan kepada mentor. Nah, ketika seorang mentor sudah memiliki pemahaman tauhid yang kuat, maka dia akan menyadarkan si mentinya. Bagaimana cara menyadarkannya? Ya dengan pemahaman tauhid tadi, bahwasannya segala sesuatu itu adalah sudah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala keputusan Allah itu baik. Bisa jadi seorang anak didik tadi mengira bahwa keluarganya begini begitu, mengira bahwa itu tidak baik bagi dia, tapi bagi Allah itu adalah bisa jadi menjadi yang terbaik. Di sini adalah pemahaman tauhid yang benar. Cara pandang kita menyikapi masalah bahwasanya masalah itu adalah datang dari Allah. Maka Allah pun akan memberikan jalan keluar kepada kita. Kenapa saya sebut menjadi foreground dalam kehidupan kita? Agar ketika ada masalah apapun, selalu kita libatkan kepada Allah langsung. Langsung kita lihat Allahnya di depan. Bukan kita melihat rumitnya masalah, tapi kita melihat adanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika teman-teman sholat, Allahu Akbar, fokus sama Allah kan, awal-awal fokus sama Allah. Tengah-tengah mulai ingat kerjaan, mulai ingat tugas-tugas kuliah. Nah, berarti kita sedang sholat, awalnya kita ingat Allah. Ketika kita lambat laun nggak fokus, berarti itu tandanya Allah perlahan-lahan menjadi background kita. Nah, yang perlu kita latih adalah kita selalu menjadikan Allah selalu hadir di kehidupan kita, menjadi foreground dalam kehidupan kita. Sudahkah Allah menjadi prioritas hidup kita? Nah, itu bisa kita koreksi kepada diri kita sendiri, teman-teman. Kita sadar gitu, teman-teman, dalam kehidupan kita begitu banyak masalah yang datang kepada kita. Nah, ketika kita meyakini tauhid bahwa semua masalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu percaya bahwa akan selalu ada jalan keluar terhadap masalah itu. Next. Oke, kita udah bicara tentang tauhid, teman-teman. Slide selanjutnya adalah tentang amanah. Teman-teman semua, kalau seseorang udah benar-benar bertauhid, maka apa buah pertama yang didapatkan oleh dia? Yaitu sifat amanah, teman-teman. Kita semua tahu ya, amanah itu apa? Dapat dipercaya. Ketika seorang sudah bertauhid kuat, maka dia akan memiliki rasa amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan amanat kepada yang berhak menerimanya. Allah memerintahkan ya, artinya Allah bukan memberikan kita pilihan, tapi Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan amanat. Itu menandakan bahwa begitu pentingnya amanah. Jadi amanat itu luas, teman-teman. Sholat adalah amanat yang harus kita jaga. Waktu adalah amanat yang harus kita jaga. Kemudian apalagi, teman-teman, ilmu adalah amanat yang harus kita jaga. Begitupun anak-anak didik kita, teman-teman semua. Menti-menti kita itu adalah amanah yang perlu kita jaga. Mengapa Allah memilihmu membina orang lain? Karena Allah percaya bahwa para aktivis-aktivis dakwah kampus di sini memiliki kemampuan, memiliki ilmu yang mumpuni, sehingga diharapkan ketika teman-teman semua sudah menjadi mentor, bisa melanjutkan perjuangan dakwah, bisa menegakkan tauhid, bisa mengajarkan, bisa mengajak teman-teman mentinya untuk bersama-sama meraih tujuan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut dulu teman-teman. Next. For mentor ya, pelajaran untuk mentor. Jadi seorang mentor itu bukan hanya mengelola kelompok, dia sedang menjaga kepercayaan, dan kepercayaan itu bagi seorang menti itu jauh lebih besar daripada apapun, daripada jabatan, lebih mahal daripada jabatan. Karena kepercayaan itu sulit dibangun. Ketika seorang menti sudah nggak percaya sama mentornya,
Mungkin bisa aja seorang mentor dakwah, nyampein ilmu, nyampein dawuh, nyampein hadis Quran. Tetapi banyak hal yang tidak dipercaya oleh mentinya itu bisa mengacaukan proses mentoring teman-teman. Misalkan ketika seorang mentor sudah janji jam 8 malam tepat datang di masjid Maskam misalkan. Pengalaman saya itu sering sekali ada mentor yang dia ngaret setengah jam. Ngaret bahkan lama banget dan tidak konfirmasi ke menti-mentinya. Nah itu berarti dia tidak membangun kepercayaan terhadap menti-mentinya. Jadi amanah sebagai mentor itu berarti amanah juga terhadap mentinya teman-teman semua. Dalam pandangan Islam sebagai mentor kita memegang amanah pendidikan dan semua pendidikan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Mungkin kita bukan dosen teman-teman, mungkin kita bukan ustadz besar, bukan ulama, tetapi selama Allah menitipkan satu hati untuk kita, walaupun itu cuma satu murid, tapi kita punya tanggung jawab yang besar menjaga ilmu, menjaga kasih sayang kepada dia, mendoakan dia, insya Allah itu lebih barokah teman-teman. Next, kita singgung tentang khalifah. Nah, khalifah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman wa idh qala rabbuka lil malaikah kepada malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling penting untuk kita memahami siapa diri kita. Seringkali kita mengira khalifah berarti raja atau pemimpin ya. Karena definisi khalifah itu banyak versinya teman-teman. Khalafa, yakhlufu, pengganti, penerus. Dalam redaksi lain, beberapa mendefinisikan bahwa artinya adalah pemimpin, penguasa. Ada di Quran surat Shad ayat 26. Jadi yang di surat Al-Baqarah itu menjelaskan bahwa khalifah itu adalah sebagai pengganti. Tapi banyak para tafsir, para ulama mengatakan bahwa yang paling kuat definisi khalifah itu adalah sebagai pengganti, sebagai wakilnya Allah. Jadi khalifah itu adalah wakilnya Allah di bumi. Siapa khalifah di bumi? Manusia. Manusia adalah orang yang dimulai dari Nabi Adam hingga zaman saat ini, yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola, untuk merawat, untuk memelihara bumi beserta isinya. Nah, itulah khalifah di muka bumi ini. Allah tidak menjadikan hewan untuk menjadi khalifah karena hewan hanya memiliki nafsu saja, akalnya mungkin tidak ada. Maka Allah memilih manusia untuk menjadi khalifah. Sebelumnya orang yang sudah hidup di bumi ini tuh tidak hanya manusia, tapi sudah ada jin teman-teman. Tapi Allah memilih manusia karena manusia memiliki akal, memiliki nurani, dan memiliki hawa nafsu yang bisa dikendalikan. Next. Oke. Artinya apa teman-teman? Kita semua itu adalah khalifah. Mahasiswa itu khalifah. Seorang guru itu khalifah. Seorang pengajar, seorang mu'alim, seorang asatidz di pondok itu khalifah. Itu khalifah, mu'alifah. Itu khalifah. Seorang mentor juga bisa dikatakan khalifah. Jadi khalifah itu bukan sekedar menjadi pemimpin, tapi melayani. Teman-teman tahu kisah Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang paling melayani masyarakat. Jangan jauh-jauh ke Rasulullah. Bahkan Sayyidina Umar teman-teman, beliau adalah pemimpin yang selalu melayani rakyatnya. Begitulah seorang khalifah. Ingat kisah ketika ada rakyat yang kelaparan, terus ibunya masak batu direbus-rebus batu ya. Nah itu kemudian Umar keliling malam-malam, terus ketemu rumah ibunya, terlihatlah di situ kondisi situasi rakyatnya. Dan Sayyidina Umar di sini adalah pemimpin yang paling peduli kepada rakyatnya saat itu, karena Sayyidina Umar adalah sahabatnya Rasulullah, udah pasti beliau mencontoh Rasulullah. Jadi yang dikatakan khalifah itu gak hanya dia berkuasa memimpin, tapi siapa yang paling banyak berperan melayani masyarakat. Ada sebuah kaidah Sayyidul Qaum khadimuhum. Jadi pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan mereka. Jadi begitu pun mentor teman-teman. Mentor bukan hanya seseorang yang harus dihormati saja, tapi orang yang harus paling siap membantu ketika menti-mentinya kesusahan. Menti-mentinya membutuhkan bimbingan, membutuhkan arahan. Karena kita tahu sendiri teman-teman, kehidupan kampus itu wah masya Allah sekali teman-teman ya.
kehidupan kampus begitu macam ya, begitu macam pergaulan dan sebagainya. Dan orang-orang yang muslim yang mau bercerita ke siapa lagi ya, kalau bukan ke mentor-mentornya. Makanya program ini begitu bagus ya, dipelopori dan dilanjutkan karena itu bisa memfasilitasi para mahasiswa yang mungkin mahasiswa baru juga ya, yang belum kenal dengan lingkungan kampus untuk bisa memiliki keluarga, memiliki halakoh-halakoh keilmuan seperti ini. Maka itu sangat bagus. Nah, sayyidul kaum khadimuhum, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Selain tujuan khalifah adalah memakmurkan bumi, menjaga bumi, merawat bumi, maka amanah khalifah yang lain juga adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, mentor pun itu adalah khalifah yang harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Next slide-nya. Oke. Kita akan bentar lagi masuk ke akhlak. Jadi ini adalah relevansi nantinya antara tauhid, terus antara khalifah dan akhlak. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dipisahkan sama sekali. Jadi ketika kita mau menjadikan seorang mentor itu baik, maka landasan-landasan ini harus kuat. Pertama, tauhidnya, keyakinannya tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat sudah betul. Tentang prinsip-prinsip tauhidnya. Kemudian tentang kekhalifahannya, sudah memiliki pemahaman tentang khalifah yang baik. Lalu apa selanjutnya? Yaitu akhlaknya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya Rasulullah pun diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Saya ingin bertanya ke teman-teman, kenapa Abu Bakar As-Siddiq begitu dicintainya oleh masyarakat saat itu? Apakah karena beliau paling pandai berpidato, paling pandai berceramah? Tidak. Kenapa Sayyidina Umar begitu dihormati, begitu ditakuti? Apakah karena beliau sangat kuat ya, menjadi MC tidak terkalahkan? Gitu. Bukan, teman-teman. Apakah kenapa Utsman saat itu sangat disegani juga? Kenapa Sayyidina Ali begitu dicintai? Jawabannya adalah karena akhlaknya mereka adalah akhlaknya Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasul adalah orang-orang yang selalu mengikuti akhlaknya Rasulullah. Karena kemuliaan akhlak beliau, mereka disegani, mereka dihormati. Begitu pentingnya akhlak. Seorang mentor ini minimal punya 4 ini. Ikhlas, punya sifat amanah, punya sifat tawadu, dan yang paling penting dari akhlak yang harus dimiliki seorang mentor adalah teladan. Dia memiliki teladan. Dia memiliki uswatun hasanah. Nah, di dalam kitab Ta'alim Muta'alim disebutkan juga bahwa ilmu itu akan lebih mudah diterima oleh orang-orang yang menyertakan keadabannya terhadap ilmu itu sendiri. Hari ini dunia sudah terlalu banyak mendengar ceramah-ceramah ya. Kita kalau mau dengar ceramah banyak, gampang di Instagram, di TikTok, di YouTube ya. Banyak sekali ceramah yang bisa kita dengarkan. Tapi sangat kurang yang melihat keteladanan. Kecuali mungkin orang-orang yang hidup di pesantren ya, mereka bisa melihat akhlak-akhlak keteladanan dari seorang guru langsung ya. Tapi bagaimana untuk mahasiswa yang tidak pesantren, mungkin di kos ya, pada siapa lagi mereka akan melihat teladan itu ada. Maka mentor ini bisa menjadi salah satu wasilah. Mentor ini bisa menjadi fasilitator untuk mereka melihat role model tentang akhlak yang baik. Jadi sudah beruntung teman-teman semua mengikuti bimbingan mentor ya, para mentor. Saya yakin semua yang hadir di sini sudah berapa orang itu mentor-mentor hebat semua, yang pengalamannya mungkin jauh lebih baik dibanding saya. Dulu pengalaman saya mungkin ketika mengikuti mentoring sekitar 1,5 tahun di IPB ya, padahal saya dulu mahasiswa Undip teman-teman. Jadi saya dulu semester 1 malah ya, semester 1 apa semester 1 masuk semester 2 akhir lah, semester 1 akhir masuk semester 2. Dulu ada pendaftaran mentoring di IPB dan dia online. Akhirnya saya daftar, seleksi lah dengan pihak dosen-dosen di IPB. Nah, itu keterima akhirnya, terus di situ terjadilah mentoring. Bahkan banyak orang-orang yang dia sangat lebih mampu dari saya. Tapi kenapa proses mentoring berjalan? Karena kita semua sama-sama terbuka. Jadi ketika teman-teman dalam proses pembelajaran baik mentor ataupun mentee, jangan sampai merasa kita yang paling mengerti ilmunya. Jadikanlah diri kita sebagai gelas kosong ya, yang bisa diisi apapun ilmu itu.
Jadi jangan menolak ilmu apapun. Kadang gini, kadang teman-teman, ketika kita mengajarin menti-menti kita misalkan seorang mentor, kita ceramah, kita ngajarin ilmu. Kadang ada menti yang dia wawasannya lebih luas. Ketika kita menyampaikan, disanggah oleh menti, dan itu wajar di dalam proses mentoring. Kita ngajar, kita diskusi tentang ilmu, ada yang berpendapat, oh mas kok begitu, menurut saya begini, saya pernah belajar begini. Nah itu gak apa-apa, itu sering terjadi di dalam mentoring. Tapi sikap kita sebagai mentor apa? Kita selalu tawadu, kita tekankan sikap rendah hati kita selalu tekankan sikap bahwa kita tidak membanggakan ilmu-ilmu yang kita punya, tapi selalu bertawadu terhadap ilmu yang kita punya. Karena proses mentoring itu nanti akan sangat beragam ya teman-teman kasusnya. Oke, next, masih ada slide-nya. Oke, ini tentang penyakit aktivis ya. Kalau penyakit aktivis, wah banyak sekali teman-teman. Gak hanya 4 ini teman-teman. Penyakit aktivis itu kalau ria itu sudah pasti. Nanti teman-teman akan merasakan sendiri ya. Karena ria itu sangat halus ya di dalam hati. Tapi mudah-mudahan penyakit aktivis ini teman-teman bisa kurangi satu persatu. Terus apalagi penyakit aktivis yang lainnya? Ujub, apalagi futur. Atau futur teman-teman apa futur? Futur itu adalah awal-awal dia wah semangat banget, awal-awal semangat ikut mentoring, semangat banget. Tiba-tiba beberapa minggu setelahnya wah, semangatnya kurang. Terus minggu berikutnya mungkin bisa naik lagi, terus setelah itu kurang lagi. Itu wajar teman-teman. Jadi sebagai mentor kita jangan langsung nyerah, karena itu wajar. Al-imanu yajidu wa yanqus. Karena iman itu akan selalu bertambah dengan ketaatan. Tapi iman itu bisa mengurang dengan kemaksiatan. Maka kita harus selalu bermuhasabah sebagai mentor ya, yang harus mengajarkan ilmu kepada menti. Maka kita harus selalu introspeksi diri. Ketika ada maksiat yang kita lakukan, maka itu akan meruntuhkan semangat kita dalam dakwah. Nah, oke, itu adalah penyakit aktivis futur ya. Terus selanjutnya adalah lelah karena kehilangan orientasi. Maksudnya apa teman-teman? Nah, ini yang harus saya tanyakan kepada teman-teman. Teman-teman ikut aktivis dakwah, teman-teman ikut mentoring, teman-teman daftar mentor, ini tujuannya apa? Apakah tujuannya pengen cari popularitas, ataukah tujuannya ingin ngejar, mungkin di mentoring ada orang yang kita suka mungkin dan sebagainya. Tujuannya manusia semua itu. Nah, maksudnya kehilangan orientasi bagaimana? Jadi kita sudah salah dari awal. Orientasi kita mengikuti mentoring adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia. Ketika kita berharap ekspektasi kepada manusia, misal kita ikut mentoring biar dekat sama dia ya. Kita ikut mentoring biar kita bisa ngejar dia. Tapi ketika orang itu keluar dari program mentoring, ya semangat kita runtuh, teman-teman semua. Maka jangan sandarkan semangat kita dalam perjuangan dakwah itu kepada manusia, tapi orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kelelahan itu akan hilang, karena lelahnya akan bernilai pahala semuanya. Next, masih ada slide-nya. Oke, murabi ya. Jadi ini yang paling penting ya. Kita udah melalui roadmap ya. Jadi dari tauhid, kemudian setelah tauhid, amanah, terus khalifah, akhlak, maka yang terakhir adalah murabi. Murabi itu apa teman-teman semua? Jadi kita harus bisa membedakan. Kalau di pesantren itu ada yang namanya mu'alim. Mu'alim para pengajar kitab-kitab kuning di pesantren misalkan. Ya mereka hanya mengajarkan. Kita para santri datang duduk di pesantren bareng-bareng. Para guru mengajarkan kitab-kitabnya. Ya mereka hanya mengajar, menyampaikan ilmu. Tapi setelah pembelajaran selesai, ya udah mereka pamit ke rumahnya. Udah, itu berulang aja. Datang ke majelis ilmu, ngajarin, ceramah, bla bla bla, udah beres, ulang lagi. Nah, itu hanya mu'alim. Tapi yang diharapkan dari orang mentor itu adalah sebagai murabi. Karena kita lingkungan kampus, teman-teman. Mentoring itu terjadi bareng-bareng di halakoh biasanya. Nah, mungkin saya nggak menangi ya mentoring offline ya. Kalau dulu zaman FKMI saya karena COVID ya, lama sekitar 3 semester, jadi ya kita mentoringnya online, nggak pernah kumpul bareng. Nah, itu yang sangat disayangkan ya. Akan sangat menarik ketika mentoring ini ya terjadi offline teman-teman semua, langsung ketemu mahasiswanya itu sendiri. Maka sebagai calon-calon mentor kedepannya yang insya Allah ini hebat-hebat semua, teman-teman harus bisa menjadi murabi. Apa yang membedakan murabi sama mu'alim? Kalau mu'alim simpelnya ya dia ngajar doang, dia ceramah doang, dia ngajarin ilmu doang.
Tentang fikih ya udah dia ajarin tentang fikih Islam. Tentang tasawuf ya udah dia ngajarin tentang tasawuf doang. Tapi dia tidak memantau si murid itu, tidak memantau anak didiknya, tidak memantau menti-mentinya. Jadi murabi itu adalah yang bisa menumbuhkan. Ini kuncinya di sini. Murabi, mentor-mentor kampus itu adalah orang yang bisa menumbuhkan, membersamai, memiliki fungsi di sini. Nah, makanya saya di sini bikin 4 fungsi yang harus ada dalam seorang mentor. Itu sebagai murabi. Dia bisa berperan sebagai apa di situ? Sahabat, teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan posisi. Dia bisa berperan sebagai orang tua. Dia bisa berperan sebagai apalagi pemimpin, dan dia bisa berperan sebagai kiai ustadz. Itu tergantung masalah menti-menti kita. Nanti teman-teman akan mengalami. Ada satu orang mahasiswa, Mas, aku kok sholatnya sekarang malas-malas ya. Kenapa ya Mas? Misalkan, aku baca Quran sekarang malas ya, padahal dulu pernah hatam sehari sejuz. Itu pasti ditemui teman-teman. Nah, sebagai mentor harus menjadi murabi, kita menjadi penengah antara santri-santri kita, antara menti-menti kita. Nah, berarti pada saat itu kita harus berperan sebagai apa? Sebagai ustadz. Kita ceramahi, tapi ceramahinya yang lembut. Harus dengan bahasa yang layyina, yang lemah lembut. Jangan kita ejek ya, malah lu dasar nggak pernah sholat neraka lu kan. Jangan kayak gitu, tapi pelan-pelan. Nah, itu adalah kita bertindak sebagai ustadz. Tapi ada juga yang bertindak sebagai, misal contoh ada menti kita yang ngeluh ke kita, Mas, aku lagi kesulitan ini Mas, kuliah, biaya ekonomiku buat bayar UKT dan sebagainya susah dan lain-lain. Maka di saat itu kita harus memposisikan sebagai apa? Bisa sebagai sahabat, bisa sebagai orang tua yang mensupport. Barangkali ada santri kita, ada menti kita yang memang kesulitan di bidang itu. Maka tujuan kita sebagai mentor adalah memfasilitasi. Terus sebagai pemimpin juga, barangkali ada permusuhan antara menti, itu pernah terjadi loh. Jadi kadang ada perselisihan lah antara menti-menti, bersilang pendapat. Ya mungkin karena kita heterogen teman-teman, kampus itu heterogen. Gak hanya NU di sana, gak hanya Muhammadiyah, yakin. Gak hanya Persis, meragam semua. Ketika orang-orang yang masuk Rohis, lembaga dakwah, mereka punya pendapat yang wah berbagai macam tentang bid'ah dan sebagainya. Itu pasti ada menemui seperti itu. Maka sebagai mentornya dia harus netral, walaupun dia mungkin Muhammadiyah, walaupun mungkin dia Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ketika ada persengkongkolan, perselisihan di dalam diskusi, tetap dia harus memposisikan sebagai pemimpin untuk menengahi permasalahan itu. Oke, selanjutnya sebagai udah semua ya. Jadi itulah mentor teman-teman. Mungkin yang paling perlu saya sampaikan penekanannya adalah tentang ini, bahwa kedepannya pengalaman-pengalaman itu akan teman-teman alami sendiri, begitu. Menjadi murabi. Next masih ada. Oke. Lagi isi ya. Oke, apa yang akan dikenang oleh menti? Ini mungkin udah menuju slide-slide PPT terakhir ya. Udah mau closing-closingan. Jadi karena proses mentoring itu lama ya, kita sebagai mentor itu harus bisa memberikan bekas kepada menti-menti kita. Apa yang dikenang oleh menti? Maksudnya apa? Apa yang bisa dikenang oleh mereka, para santri-santri, anak-anak didik? Nah, ini berarti menunjukkan bahwa kita harus memberikan teladan. Karena kalau sekedar kata-kata doang, ceramah-ceramah itu kadang mudah dilupakan teman-teman. Misal teman-teman bukan lu ya, sorry. Misal teman-teman ngajarin ini itu, misalkan tentang perkara sholat atau perkara sodako, perkara sholawat, perkara uhwa Islamiyah, itu kata-kata itu cepat hilang teman-teman. Itu cepat hilang asli. Tapi ketika teman-teman memberikan contoh, mungkin teman-teman sering rangkul menti-mentinya, teman-teman sering memberikan teladan perlakuan yang baik pada menti-mentinya, itu mungkin ketika mentinya ada yang kesusahan, teman-teman selalu support dan sebagainya, maka itu akan dikenang oleh menti. Jadi akhlak yang kita tunjukkan itu selalu dikenang oleh mereka. Jadi seorang mentor sejati itu bukan orang yang mampu ngajarin ilmu sebetulnya. Jadi ini agak sudah kita tarik benang kesimpulannya. Jadi mentor yang bagus, mentor yang hakiki itu bukan orang yang dia mampu ngajarin ilmu, mampu ceramah, bahkan mampu ngomong doang, enggak. Tetapi orang yang bisa menghadirkan keteladanan itu sendiri. Begitulah
hal mentor seperti itu yang akan bermanfaat di kampus. Tauhid menjadi pondasi. Tadi pondasinya udah ya, ada tauhid, ada amanah yang bisa menjadi prinsip, dan ada kekhalifahan yang bisa menjadi misi, kemudian ada akhlak yang bisa menjadi identitas. Gitu. Karena mahasiswa sekarang udah melek teknologi semua. Kalau mereka mau dengar ceramah-ceramah itu gampang, ada di YouTube, ada di TikTok dan sebagainya. Tapi keteladanan mereka yang sulit mereka dapatkan. Begitu. Jadi jadilah mentor sejati yang selalu memberikan keteladanan. Oke, semoga Allah menjadikan kita bukan hanya mentor yang cerdas, teman-teman, tetapi mentor yang mampu menginspirasi, membimbing dengan kasih sayang, meninggalkan jejak-jejak kebaikan, bukan jejak keburukan ya. Kita memberikan warisan-warisan habit baik kepada mereka, kebiasaan baik bagi mereka. Misalkan, oke, lanjut dulu setelah ini, slide-nya ada apa? Oke, yang harus kita miliki sebagai seorang menti ya, kita nggak hanya ceramah, teman-teman. Kita nggak hanya ngajarin dakwah ya sebagai dai, tapi kita harus mendoakan menti itu sendiri. Mungkin tiap hari di Al-Fatihahi namanya, misalkan ilah hadroti saya itu nama Pak Mas Uzidan, misalnya dan Fatir Al-Fatihah, itu bagus. Kenapa? Karena dengan mendoakan kita akan melunakkan hatinya para anak didik. Jadi kita tidak ikhtiar zuhir saja, teman-teman. Jadi salah satu kesuksesan para ulama-ulama dulu dalam menyebarkan ajaran Islam sehingga mudah diterima oleh masyarakat, perjuangan para wali songo menyebarkan ajaran agama Islam itu tidak hanya semata-mata ikhtiar zuhir, tidak semata-mata hanya mereka ya udah ceramah-ceramah doang, enggak. Wah, mereka tirakatnya banyak sekali. Para wali songo mereka selalu mendoakan, meriaduhi. Nah, ibaratnya kalau di dalam istilah pesantren ditirakati gitu. Didoakan. Nah, makanya teman-teman yang akan menjadi mentor, silahkan doakanlah murid-muridnya. Didoakan anak didiknya agar apa? Agar dia diberikan hati yang lembut, diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Terus poin kedua, sudahkah menjadi teladan? Ada lagi-lagi teladan, teman-teman. Karena yang paling penting di dalam mentoring ya teladan sebetulnya. Karena mereka akan melihat kita sebagai mentor. Kalau kita sudah layak bagi mereka, maka mereka akan mudah menerima ilmu kita. Tapi kalau kita sudah dipandang kurang layak karena teladan kita yang nggak baik, maka orang-orang anak didik kita udah minder duluan ya. Oke, next, masih ada slide-nya, kayaknya tinggal 3 atau 2 lagi. Oke, sekarang langsung ke aksi nyata ya, action plan. Jadi para mentor itu harus memiliki aksi ya. Jadi nggak hanya ngajak, ayo misalkan ayo sholat, ayo baca Quran dan lain-lain. Tapi teman-teman harus memiliki program. Misalkan per hari harus deres berapa halaman, itu harus didesain, teman-teman. Jadi harus punya program yang jelas. Jadi harus punya aksi yang jelas. Misalkan tentang tilawah ini. Karena saya yakin, saya tanya deh teman-teman, dari mulai bangun subuh, lebih banyak buka WA atau udah baca Quran? Saya yakin banyak buka HP-nya ya. Mungkin Al-Quran ada yang belum buka ya. Nah itulah. Jadi manusia itu memang nisyan ya, sering lupa. Makanya itu fungsi mentor di situ adalah mengingatkan. Jadi mungkinlah insya Allah ketika mungkin program halakoh, program mentoring sudah berjalan, itu adalah program-program yang bisa mendongkrak kebiasaan-kebiasaan bagus untuk meningkatkan iman mereka. Oke, terus mendoakan, udah tadi. Silaturahim, ini penting nih. Silaturahim penting banget di dalam mentoring. Jangan cuma kalian kumpul saat mentoring, enggak. Mainlah kemana. Atau mungkin kalau yang cowok-cowok biasanya dulu kita pas offline ya, angkatan di FKM ya kita futsalan bareng atau apa, itu bagus untuk menjaga keharmonisan silaturahim. Atau datang ke kosannya, main-main lah, ngobrol-ngobrol. Jadi jangan hanya kalian ketemu ketika mentoring doang. Apalagi cowok ya, cowok kan pendekatannya apa aja bisa. Main game bareng ya nggak apa-apa, selama itu menimbulkan keakraban itu nggak apa-apa. Nah, jadi jaga silaturahim, jangan sampai kalian hanya ketemu ketika mentoring. Oke, terus muhasabah dan evaluasi terakhir ini. Jadi setiap mentoring itu harus selalu ada muhasabah ya, harus selalu ada penyadaran diri terhadap apa yang sudah dilakukan sehari-hari dan sebagainya. Terus harus ada evaluasi, mungkin ada yang kurang dari penyampaian mentornya. Terus terbuka semua antara mentinya dan mentornya. Harus selalu ada evaluasi tiap mentoring. Next, masih ada slide-nya. Oke, closing. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Teman-teman semuanya yang saya yakin semuanya hebat-hebat semua, wawasan keislamannya
lebih banyak dari saya. Mungkin ada yang sudah mondok bertahun-tahun juga dari SD, SMP, SMA. Ya, mungkin keilmuan keagamanya lebih luas daripada saya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman unzur maqala, lihatlah apa yang dikatakannya, barangkali ada beberapa ilmu yang bisa membekas walaupun tidak banyak tapi mudah-mudahan itu bermanfaat. Wala tanzur man qala, dan janganlah melihat siapa yang mengatakannya. Karena di dalam majelis ilmu ketika kita melihat orang yang mengatakannya siapa, kita sulit untuk menerima ilmu itu. Bisa jadi ilmu itu datang dari orang yang lebih muda dari kita. Misalkan kita lagi ngaji di majelis ilmu, tiba-tiba yang ngajar kita itu siswa SMP misalkan, tapi keilmuannya dia lebih banyak, maka diterimalah. Jadi lihatlah apa yang dikatakan seseorang dai itu, tapi jangan melihat siapa yang mengatakannya. Itu closing dari saya. Nanti kita lanjut diskusi aja teman-teman kalau ada yang mau nanya. Maaf materinya mungkin ini agak kurang soft ya, kurang halus karena saya sadari ini dadakan banget ya. Jadi mungkin saya menjalankan tanggung jawab saja sebagai mungkin dulu pernah di FKMI juga di Departemen Dakwah. Jadi ketika saya nolak ya saya rasa setidaknya saya bisa membersamai FKMI dalam program-program yang bagus di sini. Oke, terima kasih moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin waktunya masih ada, nggak apa-apa ya, karena materinya kita sudah selesai. Silahkan kalau ada yang memang perlu diskusikan. Baik, Masya Allah, terima kasih kepada Mas Eko Robianto atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat dan relevan bagi kita semuanya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk teman-teman VIP Dev. Apakah ada yang mau bertanya? Jika ada yang bertanya, silakan raise hand lalu perkenalan diri terlebih dahulu dengan menyebut nama, prodi, dan angkatan, lalu bisa lanjut dengan pertanyaannya. Silakan bisa langsung raise hand terlebih dahulu.
Permisi Mas, izin bertanya Mas. Ya, silakan Mas Zidan. Ya, soalnya perkenalkan saya Zidan dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Tadi kan Mas menjelaskan terkait tentang khalifah dan akhlak ya Mas, di mana kita sebagai calon pemetitor tuh nantinya diharapkan bisa menjadi teladan bagi menti-menti kita. Namun kalau dari saya pribadi tuh kayak pengen menjadi teladan tuh tapi kita sendiri belum sempurna gitu dalam melaksanakan kayak ibadah-ibadah gitu. Itu menurut Mas baiknya gimana Mas? Terima kasih Mas. Oke. Jadi pertanyaannya tadi kita harus menjadi teladan bagi menti kita ya. Tapi yang dipermasalahkan bahwa kita sendiri kadang susah untuk meneladani memberikan teladan itu sendiri karena ya mungkin sama-sama bobrok ya, sama-sama mungkin susah istiqomah dan lain-lain. Gak apa-apa, karena dalam Al-Quran dikatakan ilallahi marji'ukum fastabiqul khairat. Jadi tetap saja kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita nggak apa-apa, nggak usah malu kita bilang ke menti kita, ke anak didik kita, bro, kalau gue lupa jamaah tolong ingetin ya, ya kan? Atau kalau mau sholat sama-sama ingetin ya. Jadi ya udah kita sama-sama terbuka aja. Mungkin karena ya kita mungkin belum di makom para ulama ya, kita belum di makom para nabi apalagi ya. Mungkin ya kita manusia biasa. Kadang ya begitupun itu yang sering dirasakan ya oleh mahasiswa ya. Kita sendiri masih susah untuk memberikan teladan. Tapi nggak apa-apa. Mas Zidan terbuka aja sama anak didiknya ya. Jadi kita di sini bareng-bareng, kita adanya halakoh mentoring ini ya kita sama-sama untuk belajar bareng. Ketika memang Mas belum bisa memberikan teladan ya kepada adik-adik semua, kita saling mengingatkan aja teman-teman. Tapi walaupun begitu, tetap Mas Zidan akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik, contoh yang terbaik buat teman-teman. Tapi ketika mungkin sewaktu-waktu pasti ada saja yang mungkin kecolongan ya, tetap jujur aja sama anak didiknya, tetap nanti diingatin aja gitu. Nggak apa-apa, terbuka aja daripada kita menutup-nutupi, apalagi cuma kayak pencitraan doang. Ada misalkan di Maskam, di parkiran Maskam ada anak didik, wah buru-buru wudu ada anak didik, itu malah jatuhnya ria. Misalkan ada anak didik lagi ngopi-ngopi di Serambi Maskam misalkan, terus Mas Jidan lihat, malah niatnya beda nanti. Wah ada anak ini nih, anak mentoring nih, cepetan gue harus cepat-cepat wudhu, cepat-cepat sholat. Itu malah jatuhnya nanti nggak ikhlas ya beribadahnya ya. Jadi daripada memaksakan kita untuk memberikan teladan, kita belum bisa ikhlas jujur misalkan. Susah untuk ikhlas kita benar-benar karena Allah. Kita tuh sholat jamaah benar-benar ingin pahalanya dari Allah. Karena begitu besar misalkan ya, pahala jamaah itu berlipat-lipat derajat ya. Ada yang mengatakan lebih dari 27 derajat. Nah, jadi kalau kita belum bisa ikhlas niat jamaah kita karena Allah, ya udah kita jangan memaksakan untuk jamaah, lebih baik ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau Mas Jidan belum bisa memberikan teladan secara terbuka, jujur aja sama anak didiknya gitu aja Mas. Jadi saling mengingatkan aja, ilallahi marji'ukum fastabiqul khairat. Kembalikan kepada Allah dan saling berlomba dalam kebaikan. Ya, ada lagi yang mau bertanya teman-teman semua? Sorry tadi laptopnya ini yo mati, nge-freeze kayaknya. Makanya langsung install Microsoft Teams. Ada lagi yang perlu didiskusikan teman-teman semua? Mas Jihan, Mbak Jihan ya. Silakan. Sorry. Baik, terima kasih Mas Eko kesempatan bertanyanya. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam. Jadi pertanyaan saya adalah, gimana cara kita mengukur keberhasilan mentoring kita? Apakah cukup dilihat dari ketika menti itu aktif saat kegiatan mentoring atau ada indikator-indikator lain? Terima kasih. Oke, mantap. Berarti apa yang menjadikan indikator mentoring itu bisa berhasil ya? Nah, itu ya bisa dibuatkan parameter sendiri oleh mentoring. Mungkin biasanya bukan instansi ya. Tiap halakoh itu dia punya parameter sendiri. Jadi tiap mentor itu dia punya standar sendiri. Ya, mungkin dia bisa ada nih teman-teman dulu. Ada yang dia bikin kayak silabus. Misalkan per hari itu harus deres sekian. Nah, itu bisa dikatakan berhasil ketika perkembangan deresan-deresan bacaan Al-Quran anak didiknya itu meningkat setiap harinya. Dia punya parameter sendiri gitu.
atau bisa juga secara visualisasi. Jadi yang bisa memastikan itu adalah mentornya itu sendiri. Mungkin dirasa ada perubahan nih, perubahan dari anak-anak didiknya yang tadinya cuman sholatnya di akhir waktu terus, tapi ketika ada mentoring terus diamati oleh mentornya, oh ini ternyata jadi sergap nih sholatnya. Itu bisa dijadikan parameter juga. Jadi lebih bagus lagi nih ya, bagus lagi FKM itu punya yang namanya mutabaah. Jadi kalau saya dulu zaman di pesantren di Bandung dulu, kita punya mutabaah harian. Nah, jadi misal nih, ada amaliyah selama sebulan yang harus kita lakukan bareng-bareng. Nah, parameter itu bisa dikatakan berhasil mentoringnya ketika mutabaah itu terisi lebih banyak dari hari ke harinya. Itu. Jadi nanti ada format mutabaah yang harus diisi oleh santri anak didiknya. Jadi nanti bisa diukur tuh ketika mentor, oh ternyata ada perubahan nih mentor ini, teman-teman jadi rajin puasa dan sebagainya. Atau misalkan tiap pagi harus zikir alamat surot, ketika udah di checklist dan sebagainya. Itu bisa teman-teman. Itu mungkin secara data akan terlihat gitu. Secara data akan terlihat bahwa keberhasilan mungkin akan meningkat walaupun sekian persennya, tapi itu akan bermanfaat. Jadi buatlah mutabaah biar kita punya track recordnya gitu. Bisa karena kita bisa melihat angkanya di sana. Tapi kalau secara visualisasi doang mungkin itu dirasa kurang maksimal ya. Jadi kalau tolak ukur dari saya, keberhasilan mentoring itu akan didapatkan ketika kita sudah disiplin, anak-anak didik kita sudah disiplin menepati mutabaahnya, mengisi program-program yang disediakan oleh mentornya, gitu. Itu aja sih. Ada lagi yang Mbak Jihan yang mau ditanya? Oke, terima kasih Mas Eko. Oke. Teman-teman juga yang mentor-mentor yang mau sharing mungkin tentang mentoring ya bisa. Mungkin sebelumnya udah pernah mentoring nih, atau ada masalah atau apa, atau punya pengalaman yang mau disampaikan silahkan. Boleh silakan teman-teman yang mau nanya lagi ataupun lewat by chat juga gak apa-apa teman-teman. Ya silakan. Mas di sini ada yang nanya dari Nur Laila Sari. Saya bacakan ya Mas. Ya boleh, silakan dibacain. Izin bertanya, gimana jika seorang pementor di tengah jalan mengalami demotivasi? Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar mente kita tidak terdampak? Dan menurut Mas Eko, bentuk evaluasi yang efektif bagi seorang pementor itu bagaimana? Oke. Seorang mentor dia mengalami penurunan semangat ya, demotivasi ya. Ya kalau demotivasi, namanya dia kurang motivasi ya harus dimotivasi lagi, ditambah motivasinya lagi. Tim mentor kan gak hanya dia kan. Mentor tuh banyak. Dalam satu forum komunikasi mahasiswa Islam itu gak hanya dia mentornya. Jadi dia segera datengin mentor lain. Nah ini yang sering saya lakukan. Ya, saya pun sering Mbak. Jadi gak hanya jenengan ya. Tuh kadang kita udah nggak semangat nih anak-anaknya apalagi ngeyelan susah misalkan diajak kumpul nggak mau terus kita demotivasi nih motivasinya hilang. Nah segera jangan dibiarin lah, kalau dibiarin ya hilang motivasinya, ya hilang kabur. Jadi datangin mentor lain, sharing kenapa kok gini ya di mentoring kok gini-gini ya aku jadi malas dan sebagainya, di sharing karena pandangan tiap mentor beda, pemikiran tiap mentor beda, dan ilmu tiap mentor beda teman-teman. Bisa jadi mentor yang lain dia ngasih semangat karena pandangan seseorang itu bisa beda-beda tentang, mungkin ada orang yang motivasinya cuma dunia, tapi ada mentor yang dia benar-benar udah makrifat lah ibaratnya. Dia makomnya udah beda. Dia bisa memberi motivasi yang lebih hebat. Mungkin satu kata yang terucap dari mentor lain ketika dikatakan ke mentor yang demotivasi, yaitu bisa terbangkitkan lagi. Jadi Mbak jangan diam diri ya, tetap datangin mentor lain. Cara mengevaluasinya bagaimana dan agar tidak berdampak kepada menti kita. Ya, jangan pernah sekalipun kita menampilkan keloyuan kita atau kekurangan semangat kita di dalam mentoring kepada menti-mentinya. Jadi kita di hadapan para menti itu harus tetap terlihat, wah semangat banget nih mentoring, ayo mentoring. Gak ada kata malas dan sebagainya. Itu jangan sampai, biar mereka nggak terdampak. Kalau kalian mau curhat tentang demotivasi mentoring, ya ke mentornya, jangan ke mentinya. Kalau curhat ke mentinya, urusan yang lain aja. Kayak gitu. Nanti mbaknya bisa mengevaluasi sendiri bareng sama teman-teman mentor yang lain. Kan pasti ada tuh program-program
monitoring ya antara mentor-mentor, itu harus ada. Ya mungkin di sana bisa saling bertukar pikiran. Di mentor saya kok gini ya, di mentor ini kok gitu ya. Nah itu pasti ceritanya penuh warna. Nanti teman-teman bisa sharing aja di sini. Oke, terjawab atau masih kurang? Ada lagi yang mau bertanya? Notification 3 nih. Saya udah lama nggak buka Mistim jadi agak bingung. Oke. Ini berarti nggak ada pembina yang hadir ya Pak Mas'ul ya? Cuman mahasiswa aja ya? Iya Pak, ya Pak, ya Mas. Kemarin tuh udah opening dan ada dekan sama pembina juga, dosen agama. Oke. Yang tanggal 27 Juni itu ya? Iya Minggu betul kemarin Mas. ya? Iya. Oke, bagus. Programnya bagus ini. Alhamdulillah. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman semua? Tentang mentoring bebas atau tentang apapun bebas, mau tanya apapun bebas. Total peserta ada berapa ini? Ada 23 ya? Udah mulai kurang nih dari berapa? 50 ya? Ada yang dari jurusan kapal ini yang hadir? Halo? Ada yang dari Prodi TRKP ini yang hadir? Ada? Gak ada ya? Karena jujur ya, dulu pas FKM IJA angkatanku ya, gak ada jurusanku yang ikut rohis, kecuali aku dulu. Dari kapal agak agak kurang nih FKMI-nya. Apa? Aktivis-aktivis dakwahnya. Kayaknya kebanyakan biasanya yang paling banyak tuh TRO. Betul nggak? TRO dulu banyak yang masuk FKMI. TRO terus TLI juga ada biasanya ya. Tapi ini kayaknya kaderisasinya bagus ya. Semakin mantap ini media-medianya. Ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Silahkan. Mumpung masih di room. Tentang hal lain boleh. Gak harus tentang mentoring. Silakan teman-teman, waktu sesi tanya jawab kita sampai di jam 9.30. Bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung saja bisa on mic ataupun lewat chat. Silakan, teman-teman silakan. Enaknya punya teman-teman yang punya visi akhirat bareng-bareng tuh gini teman-teman. Jadi kalau ada masalah atau ada persoalan kehidupan tuh silakan ditanyakan aja. Karena muslim itu pandangannya nggak hanya ke duniawian. Kita memikirkan nasib akhirat teman-teman. Kenapa teman-teman daftar mentor? Pasti alasannya ya ingin bisa mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan dan sebagainya toh. Gak mungkin toh mentoring nyari uang, emang digaji mentoring? Enggak toh. Ya paling dapat sertifikat ya. Tapi beruntung teman-teman bisa bergabung di dalam halakoh-halakoh mentoring ini. Karena banyak ilmu di sana. Teman-teman kenal Mas Firdaus Azhardi nggak? Anak Insani. Mas Firdaus. Anak FKMI kenal Mas Firdaus nggak? Enggak ya? Oh, itu salah satu mentor hebat ya di Insani dulu. Lang-lang Buana. Oke, ada yang mau didiskusiin teman-teman? Silahkan. Kepala ini siapa? Kepala Islamic Center siapa dari FKMI?
Kepala Islamic Center dari ini, Mas, Fatih, cuman dia belum join. Di sini Oh, ada belum kepala join. mentoring sih di sini. Oh, ada. Siapa kepala mentoringnya? Mas, Saudara Jahangir Mahesa. Oh, mantap, mantap. Banyak-banyak ini ya, kepala mentoring LD itu banyak-banyak koordinasi sama LDK Insaninya. Asli. Nanti kamu bakal dapat insight lebih banyak dari mereka tentang pandangan mentoring itu yang baik kayak gimana. Nanti sharing aja sama yang pusatnya lah ya. Silakan, masih ada waktu. Ini malah kita sharing antar FKMI ya, bukan sharing antar prodi. Silakan dari anak-anak prodi yang lain yang ikut join yang mau nanya, monggo. Oke, baik. Karena teman-teman sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, mari kita akhiri saja sesi tanya jawab ini. Dan sesi penyampaian materi juga sudah dipaparkan, dan sesi tanya jawab dari teman-teman VIP Dev juga sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi bersama. Kepada teman-teman dari VIP Dev, kami mohon untuk menyalakan kamera agar dokumentasi dapat dilakukan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya untuk dapat on cam. Sekarang saya bantu untuk hitung mundur dan panitia yang bertugas dipersilakan untuk mengambil gambar untuk sesi dokumentasi. Baik, aku hitung mundur dari hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Gaya selanjutnya itu gaya vokasi, pose vokasi. Bisa diangkat tangannya untuk seperti ini. Baik. Aku hitung ya. Dari hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sesi dokumentasi telah selesai.
Kepada Mas Eko, apabila terdapat agenda lain yang perlu dilanjutkan, kami mempersilakan untuk meninggalkan ruang pertemuan daring ini. Terima kasih atas kesediaannya telah menjadi pemateri dengan telah berbagi banyak ilmu pada kegiatan hari ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Eko. Oke, terima kasih panitia ya. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan ya. Asli gedebak-gedebuk persiapannya. Tapi nggak apa-apa, mantap, programnya bagus. Next time kegiatan selanjutnya dipersiapkan lebih jauh lagi ya. Oke, thank Siap, you. Mas. Pamit ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Ya. Terima kasih banyak, Mas. Oke, sebelum itu ada pengumuman terlebih dahulu. Diinformasikan kepada peserta untuk mengerjakan tugas pertemuan pertama untuk tekniknya nanti bakal dikirimkan 1 kali 24 jam di grup peserta. Karena sesi yang saya jalankan telah selesai, maka kita telah tiba di penghujung acara. Saya selaku moderator pada materi kali ini, apabila dalam menjalankan tugas terdapat kekeliruan yang tidak sengaja, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman VIP Dev yang telah mendengarkan materi dan juga yang telah bertanya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman VIP Dev yang sudah hadir dan dipersilakan untuk melanjutkan aktivitasnya masing-masing.